mengisi kegiatan pelatihan kita, sekaligus juga sebagai atau mewakili dari ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan yang kami hormati teman-teman dari Lasnas BMT ISMI. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berkumpul bersama-sama untuk memulai sesuatu yang sangat baik, yaitu pelatihan kewirausahaan dan keterampilan. Untuk itu, marilah sebelumnya kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pertama kita mohon kepada Bapak Syam untuk dapat memberikan sambutan. Warga masyarakat kaum khususnya 5 desa ya. Sebelumnya saya sebelum menyampaikan materi terkait sambutan, saya ingin mencoba salam kenal orang Subang. Rakyat Subang, Subang, ayo. Terima kasih. Semangat tadi. Ini sudah kita rencanakan 1 minggu yang lalu. Jadi untuk persiapan tempat, lokasi dan sebagainya. Ya, cuma memang kita Cikaum belum memiliki ruangan yang representatif untuk jumlahnya di atas 100. Ya wayang di jajal kayaknya. Gimana tuh? Kita baru punya ruangan yang paling besar ya ini. Mudah-mudahan nanti gedung dakwah lebih besar. Kalau nanti ada yang seperti ini, mungkin ya 200 bisa masuk. Ya sebetulnya bukan pembukaan ya, selama kenalan persiapan. Karena pembukaannya besok, jadi untuk acara besok, mudah-mudahan nggak ada yang sakit nih yang sekarang, semua sehat ya. Setelah diberi nanti motivasi oleh para tutor ya. Ya. Pak Camat hari ini mengikuti evaluasi biasa dibuat mengurangi rasa hormat kami dan hikmah dari kegiatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan rencana pelatihan ini saya yakin tidak akan diragukan lagi. Jadi rugi namun datangkan dia ke penuntutan ya Bu Hidayah. Setelah itu dengan baik ya, manfaatkan ilmunya gitu kan ya. Ya untuk mungkin acara sampai sore ya, nanti kalau memang yang belum pinter kan yang lain lebih besar kali sampai malam untuk main lawan untuk bermain jelas ada bising Pak Icang ngerti kayaknya ibu gitu kan kamar sampai malam boleh untuk penginapan rumah dinas ada 3 kamar kosong ya. Namun yang penting nggak goreng sangu, nggak goreng serangan gitu. Untuk mengenai pelatihan ini barangkali saya sedikit lah memberikan ini ya informasi bahwa ya, kalau kita lihat Eropa jadi oleh Jones itu dibagi masyarakat dunia ini terbagi menjadi 4 tingkatan ya yang disebut dengan gelombang ke-1, gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Untuk primitif hanya karena untuk primitif utara pakai baju ya kan? Lalu masyarakat tradisional disembung jika lagi suruh HP ya. Disembung pasti dari suruh HP gitu kan? Tetapi lamun buang hajat masih kena juga masyarakat tradisional. Ayam dodol bon, dodol WC nanti WC mewah sebenarnya, WC mepet ke sawah gitu. Tapi yang ada di sini saya yakin tidak ya. Kemudian masyarakat industri mulai 2010 mudah-mudahan ya Cikaum udah masuk zona industri walaupun kita hanya sebatas wilayah penyangga. Cuma ya ternyata walaupun wilayah penyangga saya keteteran. Untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Pertamina sebanyak 50 orang khusus perempuan garmen ya dilatih oleh Pertamina kemudian langsung masuk ternyata sampai dengan hari ini saya baru dapat 20. Susah juga ternyata ya. Gimana kalau nanti dibayangkan kalau sudah ada di wilayah Cikaum sendiri sementara kita butuh 10.000 pegawai 250 aja ternyata sudah susah gitu ya. Bayangin nama perempuan untuk laki-laki kan kenapa dari perempuan dari laki-laki ya jawabannya nanti aja ini terlalu panjang ya sementara itu rupanya perempuan
One aja. Yang kedua, gelombang era-era komunikasi. Jadi kalau sebut era komunikasi ya seorang seperti kamu nampaknya udah semua Pak Dokter, gitu ya. Jadi semua sudah punya HP ya, punya HP. Jadi kalau gaya itu still sudah gaya masyarakat komunikasi, gaya Eropa ya. HP-nya sudah setiap satu anak satu HP bahkan. Gitu. Jadi kalau sekarang ibunya nanyain anaknya di mana sih pakai HP. Kalau dulu kita still Eropa, cuma yang belum itu karakternya belum karakter seperti orang-orang Eropa. Yang disebut dengan orang Eropa katanya ya, saya sendiri belum pernah ke Eropa. Jiwa wirausaha ya, penjajahan. Kalau dulu penjajahan itu mereka tetap menerapkan konsep 3G ya, disebut dengan 3G. Kalau sekarang kenal 3G itu para kino uluna mayanya. Kalau orang barat 3G bukan buat no uluna maya. Jadi yang orang Indonesia kan di tahun orang barat itu tidurnya gaya betina gitu kan, uluna maya gaya. Yang 3G itu ya enggak, G itu God, goal and glory. God itu dia bahwa dia bekerja itu tetap atas nama Tuhan. Jadi udah Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Goal itu emas, kekayaan, ya. Glory itu adalah kehormatan atau kekuasaan. Mereka tetap berpegang pada 3G. Kita masih masuknya G10 ya, atau G20 kita mah ya. Negara ini termasuk G20, jadi paling bawah, gitu ya. Kalau menurut ini seorang ahli dari mengapa katanya orang Inggris dulu pernah mengalami revolusi industri pertama ya, kemudian oleh Eropa yang lain. Karena di sana konon katanya di sana di Inggris itu ajaran Calvin ya, Pak Dokter ya, Calvin, bahwa di sana surga itu untuk orang kaya katanya. Jadi lamun hayang asik surga kudu beunghar. Gitu. Sebab apa? Logikanya kumaha? Orang Indonesia mengges malarat oke sombong gitu kan. Ada orang lain mah kaya. Kenapa? Ketika dia kaya akan banyak merekrut membantu orang untuk menjadi tenaga kerja. Betul nggak? Betul. Logikanya begitu mereka. Maka hidup itu harus kaya. Gitu kan? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa Sekmat ngomong gini kan hitungin masih pas Sekmat masang itu. Masangan itu dari ya, berarti kan tangan di bawah, lain Sekmat, lain kecamatan, kita mau kahayang masyarakat dia, Pak, dengan dukungan pengusaha, pegawai gitu ya, bisa selesai. Tapi kalau ada yang mau nyumbang, silakan. Masa saya harus melarang orang yang mau beribadah ya, betul tidak? Nah, itu. Yang kedua jadi itulah bahwa mereka bisa lebih maju daripada orang Indonesia. Mereka mah tadi lamun mangkata Indonesia teh kajajah teh bismillah atas nama Tuhan ya, God, goal and glory. Urang bareng maka tadi bismillah leunteu. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah lamun teu ti aya dari mitian bismillahirrahmanirrahim ya. Terus kita berpikir goal and glory, kehormatan ya. Dari orang-orang pernah saya baca bahwa mengapa suatu bangsa itu akan menjadi maju manakala dalam diri bangsa itu sendiri masyarakatnya ada semacam need for achievement. Jadi kebutuhan untuk berhasil, untuk sukses ya. Itu, dan ini sekarang dimiliki gelombang terbesar antara ini bangsa kan dengan bangsa dan sebagainya gitu ya. Tetapi mereka sekarang menjadi sebuah naga hijau, naga putih saya kurang hafal itu, naga merah saya nggak tahu itu. Tetapi mereka berprediksi bahwa oleh para ahli ekonomi negara yang akan maju atau grafik ekonominya maju adalah negara Cina. Mengapa? Di Cina itu yang namanya motor sudah home industry, ya. HP itu home industry. Kali acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan ucapan selamat datang dari Camat Cikau kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Eko Heri Sanyoto MSI, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Subang, Subang, Cikaum. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Bupati Subang, yang saya hormati Bapak GM Pertamina SP, Bapak Triyono, yang saya hormati Bapak Koordinator dari ICMI Jakarta, Bapak Mujatir, yang saya hormati Bapak Komisi C DPRD Kabupaten Subang, rekan-rekan Muspika Kecamatan, para kepala desa, kepala dinas UPTD Kecamatan Cikaum, dan Bapak, Ibu, adik-adik peserta pelatihan yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, barangkali pada pagi hari ini kita diberikan karunia kesehatan, walaupun dengan cuaca kurang mendukung barangkali, tapi tetap sebagaimana yang telah direncanakan dari awal barangkali pada hari ini adik-adik kita untuk pelatihan akan dibuka secara langsung oleh Bapak Bupati. Pertama-tama barangkali kami ucapkan selamat datang Pak Bupati, kemudian dari Pak Triyono dari Pertamina dan kawan-kawan, barangkali dengan Bu Sari, Bu Pak Aris, dari ISMI juga, dari anggota Dewan juga selamat datang di Kecamatan Cikaum. Barangkali dengan keberadaan kami seperti ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih bantuan-bantuan yang ada di Kecamatan Cikaum barangkali. Kemudian yang kedua, perlu kami informasikan kepada Bapak Bupati bahwa pelatihan-pelatihan ini ada beberapa, Pak. Yang pertama, pelatihan menjahit itu diperuntukkan kepada 50 masyarakat kami. Untuk garmen ini sebetulnya sudah dimulai dan kerjasama dengan PT Bima, Pak, yang 50 orang tersebut. Hanya pada kesempatan ini yang 50 orang tidak bisa berkesempatan hadir karena tidak diberikan izin, Pak, oleh PT Bumanya. Jadi hanya yang mewakili kurang lebih hanya 10 orang, karena dari pihak Korea katanya sudah dianggap sebagai karyawan, jadi bisa boleh hadir pada hari ini. Jadi hanya yang mewakilinya saja. Kemudian barangkali pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon perkenan Bapak Bupati untuk dapat membuka pelatihan ini secara resmi dan memberikan arahan-arahan kepada kami demi kemajuan masyarakat kita. Dan yang terakhir, barangkali harapan kami kepada Pertamina, kerjasama yang baik ini supaya lebih ditingkatkan, Pak. Jadi tidak hanya pelatihan-pelatihan saja, juga dalam bentuk fisik yang lainnya, terutama kalau barangkali Bapak tadi masuk kalau dari arah selatan lewat Dangder, itu jalannya seperti itu kondisinya. Kemudian kalau dari arah utara Kecamatan Binong, Pak, dan Tanggul lebih parah lagi, Pak, kondisinya. Oleh karena ke depan barangkali masyarakat kami sangat mengharapkan bantuan yang sifatnya fisik untuk kebaikan jalan. Demikian barangkali Region Jawa yang akan diwakili oleh yang terhormat Bapak Triyono. Dipersilakan. Subang beserta staf yang kami hormati tim ICMI sebagai struktur pelatihan, yang kami hormati pimpinan pabrik garmen PT Buma beserta staf, yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Ramil Cikaum beserta para kepala desa dan tokoh masyarakat yang hadir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu undangan,
dan peserta pelatihan menjahit garmen dan wirausaha mandiri. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi di pagi hari ini. Dan kerjasama yang baik di antara kita sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Cikaum. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya secara pribadi dan atas nama perusahaan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim atas sumbang saran, pikiran, tenaga, semangat, dan tentu saja kerjasama yang solid sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga amal dan perbuatan saudara-saudara sekalian mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada PT Buma yang telah memberikan peluang kerja untuk masyarakat Ring 1 kami. Sudah menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama untuk bersama-sama membangun sumber daya manusia yang terampil, handal, bertanggung jawab, dan tentu saja bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Pertamina sebagai perusahaan BUMN telah berusaha melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Sejak awal kami berdiri, Pertamina tidak menutup mata dan berdiam diri terhadap masyarakat sekitar, khususnya masyarakat sekitar wilayah kerja kami. Hari ini, sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian tersebut, kembali diperlihatkan dengan dilaksanakannya pelatihan menjahit garmen, pelatihan servis HP, pelatihan pembuatan bakso, pelatihan pembuatan roti dan kek, serta pelatihan pembuatan payet dan sulam. Bapak, Ibu sekalian, dan para peserta program pelatihan, alasan awal dilaksanakannya program pelatihan-pelatihan adalah karena didasari atas perhatian dan kepedulian PT Pertamina EP Region Jawa terhadap pengoptimalan pemberdayaan sumber daya manusia. Kami berharap melalui program ini dapat meningkatkan keterampilan di masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran, khususnya untuk masyarakat di Kecamatan Cikaum. Diharapkan dengan program ini dapat menjadi pembekalan agar menjadi sumber daya manusia yang handal dan optimal yang dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Subang. Bapak Ibu yang kami hormati dan peserta pelatihan, PT Pertamina EP Region Jawa yang juga menjadi bagian dari masyarakat berharap melalui program ini dapat tercipta hubungan yang harmonis antara Pertamina dengan masyarakat sekitar wilayah kerja kami. Harapan kami partisipasi Bapak Ibu sekalian dapat mendukung program-program kegiatan yang akan kami lakukan untuk kedepannya dan kegiatan operasional Pertamina di daerah ini. Sekian dan dari kami, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
dari pihak Pertamina dengan dikucurkannya dana CSR sangat membantu sekali, dan saya bersama pemerintah Kabupaten Subang mengucapkan terima kasih. Dengan pelatihan anak-anak ini merupakan program percontohan, dan saya berharap anak-anak ini yang bisa dilatih khususnya di Kecamatan Cikaum bisa dapat bekerja dan diterima di sini. Tentunya juga ada pendapatan mereka dan keterampilan mereka tentunya dapat mensejahterakan masyarakat, dan saya berharap CSR ini bisa berkelanjutan, bisa meningkatkan IPM di Kabupaten Subang, khususnya daya beli itu didongkrak dengan klinik untuk salah satu program sosial ya, adanya perusahaan di Kabupaten Subang dan khususnya ke warga Jakarta. Ucapan terima kasih atas partisipasi dan komitmen yang tinggi kepedulian dari pihak Pertamina kepada masyarakat Cikaum. Kami sangat mendukung ya, dan respon masyarakat juga cukup tinggi, dan yang jelas barangkali Bapak General Manager PT Pertamina Region Jawa Bapak Triyono yang hadir, yang saya hormati Direktur Pendidikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Bapak Muzakir Mu'anas, yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, yang saya hormati Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, para Kades, tokoh masyarakat, para kiai, para ulama, dan para peserta pelatihan program CSR Pertamina yang dilaksanakan pada kali ini, pendidikan, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan menjahit untuk garment dan wirausaha. Selamat datang pada ICMI, Bapak-bapak, Ibu-ibu di Kabupaten Subang, tepatnya di Kecamatan Cikaum, kecamatan yang pemekarannya kedua terakhir sebelum 8 kecamatan. Dari dulunya ada istilah perwakilan kecamatan, dan sekarang sudah menjadi kecamatan yang bagus. Tadi kelihatan yang bagus itu desa-desanya, desa Gandasari bagus kan, Cikaum Timur dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah kegiatan ini sangat banyak, dan yang saya hormati, saya lupa sahabat saya, bos dari BP Migas kan gitu. Saya suka senang Pak kalau ketemu sama Bapak, karena yang pendek itu tidak hanya saya sendiri. Gitu. Jadi saya senang banget. Jadi terima kasih yang banyak. Ini bagian kecil dari apa yang dilakukan oleh Pertamina terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Kenapa saya katakan bagian kecil? Pendapatan Kabupaten Subang itu dari sisi PAD paling 70 miliar rupiah. Dari Kecamatan Cikaum, dari PBB itu, saya yakin setiap desanya lebih kecil dari apa yang kita berikan ke desa ini. Kalau yang diberikan ke desa minimal 242 juta sampai 250 jutaan, tambah aspal lebih dari itu, dan PBB-nya saya yakin per desa tidak mencapai itu, diberikan kembali kepada masyarakat desa. Nah, oleh karena itu ada bantuan-bantuan lain, diantaranya yang sangat berarti bagi kita pemerintah daerah, yaitu bantuan dari hasil usaha Pertamina. Dari hasil usaha Pertamina ini diberikan kepada kita yang besar. Ada di sini jembatan Amir, kan itu ya? Namanya jembatan Amir di sana. Pak Amir itu kepala desa. Jadi jembatan Cikaum. Jadi Cikaum bikin jembatan, terus dari sebelah Binung di sana kita membuat jalan beton. Jadi secara bertahap jalan itu. Di sebelah sana ada hot miken, yang jeleknya jangan dikatakan dulu kan, karena malu saya kan gitu. Nah, itu di antara dananya itu dari Pertamina. Jadi di atas 100 miliar lebih Pertamina memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk kegiatan pembangunan yang disebut dengan dana bagi hasil, dana perimbangan. Dari PBB Pertamina paling besar, kemudian juga dari dana bagi hasilnya puluhan miliar setiap tahun diberikan. Nah, oleh karena itu ini adalah bakti sebuah perusahaan badan usaha milik nasional Pertamina, milik kita bersama yang harus kita jaga, tetapi peruntukannya bukan hanya untuk di mana Pertamina ini berada, untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi kalau Pertamina berada di Kecamatan Cikaum, bukan berarti secara keseluruhan dananya itu akan diberikan ke Cikaum, tetapi untuk membangun Kabupaten Subang secara keseluruhan. Oleh karena itu wajib kita jaga, dan kita agak senantiasa tegas. Ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan gangguan keamanan
untuk perusahaan negara ini, maka pemerintah daerah bertindak tegas dan alhamdulillah masyarakat Kecamatan Cikaum ini termasuk kecamatan yang baik dan mengerti sehingga mampu menjaga fasilitas negara itu dengan aman dan tertib. Tepuk tangan untuk rakyat Cikaum. Itu karena kepala desanya bagus-bagus memberikan penyuluhan terhadap masyarakat. Ini penting diketahui oleh masyarakat hal-hal yang seperti ini agar kita tidak salah persepsi. Tetapi untuk hal-hal yang sangat spesifik dan kecil kan itu dilakukan oleh Pertamina dalam bentuk corporate social responsibility. Jadi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Jadi belum lama sebetulnya Pak kita memberikan sumbangan sekitar dan tidak dipotong Rp1 pun oleh pemerintah daerah. Jadi ke sini ada Desa Tanjung Sari Timur. Karena Pertamina yang ada di Cikaum itu di Desa Tanjung Sari Timur. Nah di Desa Tanjung Sari Timur itu diberikan dana 80 juta. Ada Pak Kadesnya nggak? Pak Kades ya? Nah untuk membuat jalan desa karena memang wilayahnya ada di sana. Jadi tambahan-tambahan bantuan seperti pelatihan yang dilakukan pada saat sekarang. Dan banyak lagi. Ada di saya seringkali mengikuti pertemuan dan bahkan ada satu orang yang sudah diundang menghadap Presiden Republik Indonesia, kemudian di TV, di Metro, live, itu talk show karena keberhasilan dari program Corporate Social Responsibility ini. Jadi ada Kang Odeng di sebelah sana, di Cikaum membuat jamur dan hal-hal lain banyak sekali di Kabupaten Subang, ada di daerah Compreng, di Belanakan saya dengan BP Migas membangun sekolah dan lain-lain, kemudian membangun kompor yang luar biasa dan banyak lagi hal-hal itu dilakukan, tetapi itu merupakan bagian kecil walaupun dalam ukuran kita itu sesuatu yang sangat besar pelatihan ini. Jadi karena pemerintah daerah kekurangan dana seperti yang diindikan oleh Camat tadi, maka CSR ini dilakukan. Nah oleh karena itu kewajiban kita, kalau dalam bahasa agama mah pardu gitu, camatnya, lurahnya, seluruh masyarakat menjaga fasilitas ini Pak. Fasilitas yang diberikan oleh Pertamina, karena kalau tidak ada Pertamina sangat boleh jadi jembatan yang sangat dinantikan, jembatan Amir itu kan itu namanya dulu itu, mudah-mudahan tidak seperti MN kan itu. Jadi namanya jembatan MN paehela, kalau Amir mah kan tidak Pak Kades kan gitu ya. Jadi jembatan Amir itu mungkin tidak terbentuk sesuatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat Cikaum dari desa sana, kemudian mampu datang ke sini yang biasanya jembatan ayun-ayunan. Suatu kali saya sempat hampir jatuh sampai ke bawah, alhamdulillah tidak mati sehingga jadi bupati kan gitu. Kalau mati mungkin enggak. Kalau tidak ada Pertamina mungkin tidak terbangun, karena sangat kecil. Ada 100 miliar lebih yang diberikan oleh negara melalui hasil usaha Pertamina, dan ini penting diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kenapa saya menyempatkan hadir, 2 alasan yang sangat rasional bagi saya. Ada 3 alasan saya. Yang pertama, karena karya besar Pertamina terhadap masyarakat, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, dan mudah-mudahan Pertamina menjadi perusahaan yang terus jaya, terus mendapat keuntungan besar, sehingga kita masyarakat Kabupaten Subang bisa menikmati dari keuntungan perusahaan negara itu. Yang kedua, kepentingan saya datang ke sini karena informasi yang sangat bagus dari masyarakat, dari Camat Kecamatan Cikaum, bahwa gotong royong ekonomi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi ini, masyarakat Cikaum dimulai oleh camatnya itu sudah tidak merokok lagi. Jadi ini tepuk tangan untuk camat. Jadi tidak ada aparat Kecamatan Cikaum yang masih merokok, sudah tidak ada. Dan yang luar biasanya di Cikaum ini, kenapa saya harus datang pada pagi ini walaupun cuaca hujan, tidak ada satu orang pun kepala desa di Kecamatan Cikaum yang masih merokok. Nggak ada sama sekali, kan gitu. Kan ulah disumpah demi Allah unggul gitu. Mesti neraka kan gitu. Jadi tidak ada. Ini kekuatan yang sangat luar biasa dalam gotong royong ekonomi. Yang paling sulit apa, Pak? Yang paling sulit ada 2 persoalan besar masyarakat Kabupaten Subang. Pertama, membangun karakter Subang, semangat, pantang menyerah, mempunyai kekuatan, rajin, unggul dan lain sebagainya, hanya bisa dimiliki oleh kita yang mau dan bersemangat. Dan yang kedua, persoalan ekonomi. Selama 6 tahun ke belakang kita terus meningkatkan kekuatan ekonomi, dan alhamdulillah dari sisi IPM ekonomi kita Kabupaten Subang sudah di atas rata-rata Jawa Barat IPM ekonomi. Dan di daerah Pantura
kita walaupun kelihatannya sepi seperti ini, kita sudah menjadi yang tertinggi di daerah Pantura dari sisi IPM ekonomi. Kenapa? Karena ini dibantu oleh itu 1 triliun rupiah digunakan oleh masyarakat itu merokok, bukan dilarang merokok. Tetapi silahkan saja Bapak dan Ibu sekalian merokok. Jadi nanti pada tanggal 29 besok kita akan memberikan contoh bagaimana walaupun di sela-sela musim yang seperti ini, hama ini akan bertebaran bukan hanya di Subang, tetapi di seluruh wilayah itu tembakau. Jadi tembakau ini jadi masyarakat di satu desa nanti akan nanam tembakau tidak banyak, 20 pohon. Kalau 20 pohon ini daunnya dikeringkan, lalu cengkehnya membeli dari daerah Segeleherang sana, masyarakat mau merokok juga, uangnya tidak keluar dari Kabupaten Subang. Jadi silakan Pak Kades Gandasarinya, rek ngarokok sugan sadulang, rek sabaskom sapoe, tapi tembakonya dibuat oleh Subang. Kemudian juga cengkehnya diambil dari kecamatan yang dekat dengan kecamatan ini, biasanya dari Segeleherang. Alasan yang ketiga saya datang ke sini atas nama pemerintah daerah Kabupaten Subang, tentu banyak kekurangan, kelemahan, jalannya masih jelek karena anggaran yang terbatas, dan kemudian tetapi di beberapa, dan saya pernah mengatakan pada tahun 2009 ketika awal dilantik nanti bahwa anggaran yang normal untuk pembangunan jalan sama dengan tahun 2008 itu akan dilakukan pada tahun 2011, dan pada tahun 2011 akan sangat banyak Pak. Jalan sama dengan tahun 2008, jadi ada perbatasan, ada hal-hal lain. Pada tahun 2008 ini akan sangat banyak. Oleh karena itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau kemudian ini hanya bisa dilakukan oleh kita pada tahun 2011, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang nyawa padinya masih banyak yang jelek. Tetapi kami mengundang masyarakat kelompok tani pada tanggal 29 besok hari Kamis itu di Desa Gunung Sari kita akan memperlihatkan bagaimana menanam padi yang bagus, dan ternyata hama yang memang menasional ini bukan hanya di Subang Pak, jadi di Jawa Barat itu secara keseluruhan, kemudian di Jawa Timur, di Jawa, di Sulawesi, di Maluku, di mana-mana padi ini terserang hama yang luar biasa. Tetapi dengan teknologi petani dengan moto bahwa tani bukan sekedar hobi, tetapi tani itu jangan pakai tak-tak tetapi pakai taktik, insya Allah besok akan diperlihatkan di sebuah desa. Oleh karena itu kami mengundang kepada para kelompok tani yang ada, dan atas kegagalan beberapa hektar, mungkin ada sekitar 6.000 hektaran di Kabupaten Subang, saya atas nama pemerintah daerah memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akan dengan secepatnya menggunakan dana, kita akan mengadakan pelatihan antisipasi dari dana tidak tersangka untuk mengantisipasi hal-hal yang kondisi keprihatinan yang terjadi di Kabupaten Subang. Sekali lagi terima kasih kepada pimpinan Pak General Manager Pertamina atas karya besarnya bagi bangsa dan negara. Terima kasih kepada ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang telah berkiprah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi masyarakat saya, masyarakat kami, masyarakat Kabupaten Subang. Mudah-mudahan amal bakti Bapak dan Ibu dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu mendapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan untuk tenaga garmen yang pada saat ini disalurkan ke PT Duma. Selamat datang juga PT Duma di Kabupaten Subang. Dan pelatihan kewirausahaan dari dana Corporate Social Responsibility Pertamina saya nyatakan resmi dibuka. Dagen nyata wakuf atur nuhun karena sagala lebih perhatian sanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.